Jakarta dan Jawa Tengah, maupun ada juga yang boleh dari zona 3T atau dari luar daerah gitu. Nah, di sini untuk tahun peluncuran pertama kita akan optimasi lokasi sekolah dalam satu provinsi. Lagi-lagi karena consideration yang tadi terkait adanya pandemi dan lain-lain. Namun tidak menutup kemungkinan ketika di tahun-tahun mendatang kita akan melakukan ini lintas daerah gitu ya. Dan dari yang mungkin pertanyaan di sini yang saya ingin nanti juga tanyakan gitu ya, adakah tantangan pengalokasian dosen dan pengiriman mahasiswa ke sekolah tujuan? Misalnya Bapak Ibu pernah melaksanakan KKN di kampusnya masing-masing, kemudian terdapat preferensi bahwa mahasiswa atau dosen lebih cenderung memilih yang dekat-dekat lokasinya versus yang jauh-jauh dan sebagainya. Mungkin nuansa-nuansa tersebut akan baik kalau misalnya kita bisa sama-sama dengar pendapat gitu ya. Nah, selanjutnya ini kalau diingat tadi step kedua adalah pemilihan dosen pembimbing. Nah, di sini yang kita identifikasi ada dua macam cara pemilihan dosen pembimbing dari perguruan tinggi. Yang pertama yaitu dengan penunjukan langsung, yang kedua merupakan seleksi terbuka. Nah, memperhatikan juga bahwa misalnya dosen itu memiliki load mata kuliah masing-masing dan lain-lain. Saya juga ingin mendapatkan nuansa atau masukan dari Bapak Ibu mengenai penunjukan dosen ini sendiri. Apakah sebaiknya seperti ini tuh penunjukan langsung atau seleksi terbuka atau ada mekanisme-mekanisme lain yang sebelumnya pernah dijalankan oleh Bapak Ibu yang ada di sini. Selanjutnya dari sisi pengurus, ini juga terkait nanti ketika dosennya sudah dipilih, pastinya beliau-beliau ini akan membutuhkan mungkin bantuan dari sisi sosialisasi program atau misalnya logistik, persiapan keberangkatan dan lain-lain. Apakah dibutuhkan pengurus tersendiri untuk program kampus mengajar ini di universitas atau di perguruan tinggi? Dan siapa yang tepat untuk menjadi pengurus? Ini saat ini kita sudah punya beberapa ide, yaitu misalnya penunjukan langsung, yaitu misalnya mengambil model KKN diurus oleh lembaga direktorat, atau misalnya mengambil model lain yang saya pernah lihat juga, misalnya dosen menunjuk asisten dosen, ada 4 orang misalnya, untuk mengurus program kampus mengajar ini di bawah dia sebagai persiapan logistik. Di sisi lain, misalnya kita juga bisa menggunakan seleksi terbuka apabila ada alumni program ataupun mahasiswa yang ingin membantu dosen dalam pelaksanaan program ini dibuka sehingga dia bisa membantu untuk membimbing adik-adik calon mahasiswa pengajarnya gitu ya, junior-juniornya untuk melakukan program ini. Kemudian masuk ke poin yang selanjutnya, kalau diingat tadi adalah seleksi mahasiswa atau rekrutmen mahasiswa pengajarnya sendiri, calon-calon mahasiswa pengajarnya sendiri. Di sini kita sudah identifikasi 3 kompetensi utama dalam pemilihan mahasiswa. Secara garis besar, kompetensinya yang pertama adalah motivasinya. Jadi dia ingin memberikan social impact, dia peduli isu pendidikan, dan dia emang senang dengan isu-isu literasi, senang membaca buku, dan ada passion-nya di situ. Yang kedua adalah secara akademis, logika, dan pedagogis, mahasiswanya juga mantap gitu ya, performa IPK-nya baik. Di sini baik bukan harus cum laude atau gimana, tapi memang mungkin dia bukan tipe yang bolos kelas atau kayak mata kuliahnya jelek gitu. Kemudian orangnya juga resourceful dan logis, mampu berpikir kritis gitu. Dan yang ketiga adalah dari sisi kepemimpinan, organizational maupun soft skill. Karena di sini nanti dia akan berhadapan dengan adik-adik ibaratnya ya, murid-murid SMP yang mungkin butuh pendekatan tersendiri untuk memenangkan hatinya untuk mengajar dan mungkin dia akan berinteraksi dengan guru-guru maupun masyarakat di sekolah, di sekitar sekolah. Di sini membutuhkan orang yang memang udah siap secara organisasional dan soft skill untuk berhadapan langsung dikirim ke sekolah gitu. Nah, ini juga kita juga sudah melihat dari sisi kecocokan misalnya dengan
guru penggerak, kalau Bapak Ibu pernah dengar, kita juga mengadopsi beberapa kompetensi yang relevan dari sisi guru penggerak tersebut, supaya harapannya adalah kakak-kakak mahasiswa pengajar ini bisa menjadi quote-unquote guru yang ada di luar kelas dan di luar jam belajar sekolah. Nah, ini proses seleksi calon mahasiswa pengajarnya sendiri. Karena dilakukan per semester, jadi di sini ada 2 gelombang, yaitu semester ganjil maupun semester genap. Yang semester ganjil itu yang warnanya kuning, semester genap yang warnanya hijau. Antara September sampai Januari maupun Maret sampai Juni untuk proses seleksinya gitu ya. Steps-nya sendiri untuk proses seleksi ini ada 3. Yang pertama dari mulai sosialisasi program, harus digaungkan dulu di kampus supaya teman-teman mahasiswanya tertarik. Kemudian kita mengadopsi dari program-program mengajar yang sudah taraf internasional lainnya, misalnya Teach for America, Teach for India, Teach for China, atau Indonesia Mengajar. Ada 2 macam seleksi, yaitu seleksi administratif dan asesmen langsung. Dari sisi seleksi administratif sendiri, ini lebih ke berupa misalnya berkas-berkas gitu ya, esai dan IPK maupun pengalaman-pengalaman organisasi, prestasi, penghargaan. Kemudian setelah lolos steps tersebut akan dilaksanakan asesmen langsung. Asesmen langsung ini terdiri dari yang terkait dengan 3 kompetensi yang utama tadi, plus di luar itu adalah tes kesehatan. Karena lagi-lagi mengingat bahwa teman-teman akan dikirim ke sekolah, jadi kita ingin tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, gitu ya. Dan di sisi lain juga kondisinya sekarang lagi kurang mendukung dengan adanya pandemi ini, jadi makin penting dari biasanya untuk melakukan tes kesehatan di sini. Kemudian akan diumumkan mahasiswa yang lolos seleksi di kampus. Mahasiswa yang lolos seleksi selanjutnya akan mendapatkan pelatihan kepemimpinan dan pedagogi, dan ini yang akan dilaksanakan juga dari sisi perguruan tinggi masing-masing. Nah, apa saja komponen seleksinya? Ini masih dalam tahap awal dan sangat boleh diberikan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Yang menjadi pertimbangan yang pertama di sini adalah seleksi-seleksi ini diambil berdasarkan program-program yang relevan, program-program mengajar yang relevan. Misalnya tadi pertama dari Indonesia sendiri contohnya ada guru penggerak gitu kan untuk menseleksi guru, kemudian ada juga Indonesia Mengajar. Dari sisi internasional sendiri metode-metode seleksi ini diadopsi juga dari misalnya program-program Teach for yang udah ada dan berjalan selama puluhan tahun secara internasional. Komponen seleksinya apa saja? Dari sisi berkas, ini ada esai, kemudian IPK, dan pengalaman organisasi. Nah, kalau kita lihat di sini, ini mapping-nya terhadap motivasi, terhadap 3 kompetensi yang tadi di awal. Dan kemudian yang checklist-nya itu penuh adalah yang saat ini kita wajibkan untuk dilakukan. Sementara yang checklist-nya itu dotted, itu sesuai kebijakan kampus. Dalam artian, ini ingin dapat juga masukan dari Bapak Ibu, apakah ini dibebaskan, tapi misalnya minimal ada 5 proses seleksi yang dipakai untuk pemilihan mahasiswanya, atau kita meng-engage dari LPMP misalnya untuk melakukan seleksi ini untuk tiap kampus. Saya akan senang sekali bisa dapat masukan dari Bapak Ibu. Nah, selain dari seleksi berkas, ada seleksi yang berupa asesmen langsung, misalnya simulasi keseharian, simulasi rencana pengajaran pendek, dia ibaratnya dia lagi di dalam kelas seperti apa, kemudian FGD untuk mengetahui motivasinya atau misalnya pengalaman dia dengan literasi, wawancara langsung, dan yang terakhir kebinekaan di sini karena kita nggak ingin juga untuk mengirim mahasiswa yang ternyata tidak memiliki semangat Bhinneka Tunggal Ika ke sekolah-sekolah dan terutama mengajar adik-adik di SMP. Gitu.
Selanjutnya ini lebih ke detailnya aja, Bapak Ibu. Mungkin saya singkat aja menjelaskan di sini yang penting-penting. Yang pertama adalah untuk sejauh ini kita membuka apabila mahasiswa ingin meng-apply sebagai individu atau dia punya grup. Karena kita akan mengirim lebih dari satu mahasiswa ke sekolahnya yang pasti saat ini angkanya mungkin 3 per sekolah, per SMP ada 3 mahasiswa. Jadi kita akan membuka pendaftaran grup maupun pendaftaran individual. Mungkin dia mau pergi sama temannya, dan ketiganya lulus seleksi, jadi dia bisa mendapatkan support system, itu dipersilahkan. Tapi mengenai komposisi fakultas ataupun yang lain, karena ini program yang mengajar, bukan program KKN, kita tidak membuat suatu kewajiban pencampuran fakultas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari sebelah kanan dari slide ini, mungkin agak sedikit ramai gitu ya. Tapi di sini yang mau dinyatakan adalah ini tadi metode-metode penilaiannya apa aja dan proses penilaiannya bagaimana. Nanti mungkin yang butuh bantuan juga kalau kita bisa sudah mencapai proses teknis adalah rubrik penilaiannya. Tapi di sini ini adalah hipotesis pertama kita untuk siapa saja yang akan menjadi penilai. Mungkin di kampus ada dosen-dosen psikologi atau ada dosen pembimbing yang memiliki pengalaman untuk memberi penilaian, bisa diajak partisipasi di sini. Dan juga organisasi-organisasi seperti LPMP di masa depan. Kemudian untuk yang asesmen langsung, ini juga sama. Dan di sini yang saya mau tekankan adalah kenapa kita mempunyai asesmen yang segitu rigorousnya juga, walaupun target kita banyak, tapi kita juga ingin mengirim mahasiswa yang memang termotivasi untuk mengajar, bukan cuma sekedar ingin mencoba-coba saja, karena tanggung jawabnya untuk mengajar akan besar dengan teman-teman SMP, walaupun kita cukup yakin bahwa pasti teman-teman mahasiswa ini juga semangat ketika dikirim mengajar seperti ini, karena pengalamannya akan berbeda dengan mungkin menjadi guru atau magang gitu ya. Nah, ini selanjutnya kalau kita mereflek ke siklus yang tadi, ini bagian yang kelima, yaitu sudah bagian pelatihan. Di sini pelatihannya akan ada 2 tahap, yaitu pelatihan dasar, pelatihan daring. Awalnya ini pelatihan daring karena mungkin kita akan membagikan materi supaya secara nasional terstandar gitu ya. Tapi di sisi lain apabila dosen ingin memberikan materi tambahan mengenai pedagogi, mengenai literasi, itu sangat dibuka sekali ke masing-masing kampus. Kemudian yang kedua adalah rencananya ingin ada pelatihan tatap muka yang di sini bisa menggandeng misalnya dosen-dosen psikologi atau lembaga-lembaga yang biasa melatih untuk kepemimpinan dan pelatihan dasar kepemimpinan gitu ya, supaya mahasiswanya ketika pergi mengajar, mereka sudah memiliki kemampuan-kemampuan organisasional yang baik dan nggak kaget ibaratnya ketika dikirim ke lapangan. Nah, ini yang bagian paling menarik, yaitu mungkin format programnya sendiri. Kalau tadi tapi mungkin di awal udah saya bahas, di sini nanti diharapkan mahasiswa ini akan bekerja sama banyak di tahun pertama, khususnya fokusnya literasi, bekerja sama banyak dengan guru-guru bahasa Indonesia, dengan kepala sekolah, supaya bisa mendorong muridnya untuk ikut ke kegiatan klubnya ini. Nah, yang akan ditarget secara khusus untuk para mahasiswa ini adalah seluruh murid di sekolah tersebut, tapi terlebih fokusnya adalah murid-murid dengan ketimpangan performa literasi yang bottom 20% lah di dalam kelasnya itu, sehingga bisa terbantu dan meningkat performa literasinya secara keseluruhan. Nah, ini sedikit gambaran, misalnya seorang mahasiswa pengajar di Fakultas Sastra tadi ya, selama 1 semester dia akan ngapain aja dari Senin sampai Jumat. Misalnya di hari Senin dia akan membawakan klub literasi. Oh, ini masih mungkin bukunya jangan dihiraukan dulu Pak, Bu. Jadi maksudnya ini versi lama, masih Harry Potter. Tapi yang pasti
Di sini dia akan membawakan kegiatan literasi untuk kelas 7, 8, dan 9. Targetnya bisa ada 2 jam per minggu untuk tiap-tiap angkatan, gitu ya. Kelas 7 2 jam, kelas 8 2 jam, kelas 9 2 jam dari bertiga mahasiswanya tadi. Kemudian di luar kegiatan klub literasinya, dia bisa membantu kelas meeting, dia membantu pelatihan lomba debat, dia ikut kerja bakti, jadi dia bisa aktif juga di ekosistem sekolah dan sekitarnya. Di sisi lain, tadi kalau diingat, saya juga menjelaskan mengenai mini kampus mengajar yang rotasi selama 2 bulan. Misalnya, ini ide juga untuk yang mahasiswa Fakultas Teknik, gitu. Dia mungkin akan memberikan format delivery yang agak berbeda dibanding yang gurunya, mahasiswa pengajarnya langsung. Ya, misalnya akan membahas secara tematik yang lebih relevan. Di sini misalnya menonton video pendek tentang tata surya, kemudian dia akan fasilitasi diskusi tata surya, tapi di situ dia akan mengajarkan kosakata baru, misalnya asteroid, planet, dan apapun lagi untuk murid-murid yang kelas 7. Kemudian di level murid yang lebih tua, yaitu kelas 9, dia akan mengajak muridnya membuat project sendiri, misalnya di kelas passion project, misalnya membuat drama, pementasan puisi, dan lain-lain, supaya lebih fun dan lebih ramai kondisinya di klub bahasanya ini ketika bisa kedatangan mahasiswa pengajar yang datang 2 bulan kemudian berganti lagi. Jadi ada sisi di mana kayak mereka mendapat exposure ke berbagai macam guru dan ilmu pengetahuan sepanjang 1 semester tersebut gitu. Nah, yang terakhir ini dari sistem monitoring dan evaluasi dari program kampus mengajarnya di tingkat kampus sendiri. Di sini yang kita inginkan nanti dibantu dari Kemendikbud adalah ada suatu platform di mana teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen bisa memonitor performa mahasiswanya selama semester tersebut terhadap kompetensi murid, dan di sisi lain mengetahui kondisi mahasiswa pengajarnya di sekolah. Kita nggak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika dikirim, misalnya sakit atau ada ketidakcocokan dan lain-lain, itu mudah-mudahan bisa dimonitor secara akuntabel juga. Kemudian yang kedua adalah dari sisi evaluasi, di sini yang mungkin tadi Bu Retno juga sudah bahas di awal, untuk pengejawantahan bagaimana 20 SKS tersebut diterjemahkan menjadi mata kuliah. Misalnya apabila ketika nanti kita meluncurkan, kita akan membuat ini menjadi sesuatu yang ada grade-nya atau ada SKS nilainya gitu, bukan berupa lulus atau tidak lulus. Yang kedua, ini mungkin dari evaluasi dari sisi sekolahnya gitu ya, apakah ada peningkatan kemampuan yang signifikan dengan adanya program kampus mengajar ini. Dan yang ketiga, lebih ke bagaimana kita memeasure refleksi kegiatan kampus mengajar ini dari sisi mahasiswanya sendiri. Apa saja dampak yang didapatkan dari mahasiswa ketika dia sudah melakukan kegiatan ini selama 1 semester gitu. Nah, ini yang saya ingin mungkin tes gitu ya dengan Bapak Ibu sekalian, yang dimana ini merupakan suatu ide bagaimana kita akan mengetrack monitor mahasiswa pengajarnya itu ketika mereka berada di lapangan. Di sini semangat yang pertamanya adalah sekarang sudah sangat banyak teknologi, dan apalagi dengan adanya pandemi ini kita jadi belajar bahwa sebenarnya video call, Zoom itu sebenarnya juga bisa efektif ketika dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Nah, di sini ada beberapa macam penggunaan pertemuan jarak jauhnya, yaitu yang pertama dari sisi pertemuan mingguan, kemudian pertemuan bulanan, dan pertemuan midterm. Namun di sini yang akan jadi fokus utama dari jarak jauh, kita ingin monitor terus progres mahasiswanya maupun murid yang di sekolahnya adalah pertemuan mingguan dan bulanan, di mana jadi dosen atau pelaksana dengan mahasiswa mempunyai review secara mingguan tentang kegiatannya per minggu, kemudian di sekolah masing-masing, kemudian setiap bulan
ada pertemuan yang isinya rame-rame gitu. Antar sekolah, mahasiswa pengajarnya saling bertemu, misalnya Zoom atau video call rame-rame, sehingga di situ juga terjadi misalnya pertukaran ide antar sekolah. Oh iya, kemarin saya melakukan pembahasan mengenai temanya tata surya. Mungkin di sekolah yang B bisa memakai materi yang mirip atau memakai resource dari pembahasan yang sama, sehingga di situ juga terjadi knowledge sharing dan mahasiswanya juga diajarkan untuk menjadi resourceful antar satu sama lain. Kemudian di midterm, harapannya adalah dosen bisa mengunjungi masing-masing sekolah yang dia bimbing dan masing-masing mahasiswa pengajar yang dia bimbing. Mirip seperti KKN gitu ya, kalau sekarang dosen pun masih akan visit mahasiswanya di lapangan untuk memonitor. Di sini juga gunanya mungkin untuk menjalin tali silaturahmi juga dengan stakeholder yang ada di sekolah. Kemudian setelah satu semester ini berjalan, harapannya akan ada evaluasi kegiatan akhir, berupa pertemuan terdedikasi sehari gitu ya. Kita juga mencontoh dari organisasi-organisasi yang sudah melaksanakan ini sebelumnya. Jadi di situ mahasiswanya bisa merefleksikan kegiatannya apa aja yang sudah mereka lakukan dan impact mereka terhadap adik-adik itu apa di lapangan gitu. Dan yang terakhir, mereka membuat laporan refleksi kinerja, dan ini juga mungkin bisa menjadi komponen nilai akhir yang dinilai oleh si dosen pembimbing, selain dari pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara mingguan, bulanan, maupun mid-semester. Nah, ini kembali lagi ke topik di mana penilaian mahasiswanya. Jadi di sini saya mau mundur sedikit sebelum berpikir bahwa kita harus memberikan nilai 20 SKS itu. Saya mau kita restart dulu pemikiran tersebut dengan dua hal. Yang pertama, kita bisa memang menilai dengan sistem grading untuk 20 SKS, atau yang kedua, yang saya lihat di beberapa negara juga menggunakan model ini adalah menilainya berupa lulus atau tidak lulus. Jadi tidak masuk ke IPK. Di sini maksudnya untuk sistem yang pertama berarti kita akan menentukan komponen mata kuliah apa aja yang akan ada di bawah kampus mengajar dan bobot SKS-nya itu berapa. Dan mungkin nanti akan ada variasi, misalnya mahasiswanya kita pergi 6 bulan dengan mahasiswa yang pergi 2 bulan, SKS yang didapat mungkin akan sedikit berbeda. Tapi di sini dosen akan memiliki tanggung jawab sangat besar untuk melakukan monitoring, karena 20 SKS itu berarti bobotnya 1/8 kelulusan mahasiswa langsung di tangan satu dosen dalam satu semester tersebut. Itu opsi yang pertama. Nah, kemudian opsi yang kedua adalah pemberian nilai berupa lulus dan tidak lulus. Ini mungkin mengambil contoh misalnya di Singapura atau di Amerika gitu ya, Bapak Ibu, bahwa IPK terakhirnya adalah nilai mata kuliah yang lain, tapi untuk mata kuliah yang berupa di luar kelas gitu ya, diberikan nilainya lulus maupun tidak lulus, tergantung dia komplit atau enggak programnya. Dan ini nanti mungkin ketika dia lulus akan diberikan misalnya piagam atau semacam penghargaan bahwa dia sudah melewati proses program kampus mengajar dan sukses menjadi mahasiswa pengajar di sekolah XYZ gitu. Nah, di sini memang ini butuh semacam musyawarah dan persetujuan dari seluruh kampus yang memiliki program ini, dan kemudian di sisi lain juga apabila kita memilih yang untuk dengan sistem nilai, kita butuh untuk mendetailkan apa saja mata kuliahnya gitu. Udah bisa? Ya. Udah? Oh, belum? Terakhir, Bu. Terakhir. Benar-benar terakhir yang ini adalah di assessment. Ini singkat aja. Intinya nanti di awal dan di akhir semester akan dilakukan assessment dari mahasiswa pengajar ke sekolahnya. Dan para dosen pembimbing diharapkan untuk melakukan survei dulu ke lokasi masing-masing sekolah yang dibimbing. Itu sih paling Bu Retno. Terima kasih juga udah time check barusan ya berarti. Sampai sini paling untuk program formatnya.
ada beberapa pertanyaan yang dari tadi mungkin ada di kotak kuning dan saya juga sampaikan. Akan sangat senang kalau misalnya bisa mendapatkan pertanyaan atau klarifikasi atau masukan dari Bapak Ibu sekalian. Oke. Terima kasih Mbak Tessa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kira tadi penjelasan awal terkait dengan konsep bagaimana mengajar di sekolah, program mengajar di sekolah. Kami mohon Bapak dan Ibu bisa yang akan kita diskusikan, mungkin Bapak dan Ibu. Saya berdoa. Saya dulu, Bro. Silakan Pak Muharam, ya, silakan Prof. Saya ini kan begini, Bu. Saya lihat beberapa mahasiswa sudah mengajukan proposal kampus mengajar ini. Apa memang sudah sampai di ini? Belum. Belum. Saya juga heran itu ada beberapa itu mahasiswa yang mengajukan. Karena memang di dalam 8 bidang yang memang bisa dimungkinkan untuk itu adalah diantaranya kampus mengajar ini, Pak. Program mengajar ini. Baik, Bu. Saya kira ini bagus sekali dan ini saya kira sesuai dengan semangat kampus Merdeka sekarang, terutama kampus kampus Merdeka, kampus mengajar ini betul-betul bisa salah satu bagian dari kampus Merdeka Belajar. Merdeka ya, Merdeka Belajar. Jadi saya kira ini penting sekali. Jadi mohon dikirimin saja juknisnya seperti apa dan apakah ini harus setiap nanti harus mahasiswa itu membuat kelompok kemudian membuat proposal, Bu, atau dosen yang membuat atau program studi? Jadi tadi Mbak Tessa menjelaskan di awal, Pak. Jadi untuk mengikuti program mengajar, kampus mengajar ini, tentunya nanti ada seleksi. Ya. Ada seleksi dan juga saya kira juga ada pelatihan, karena memang nanti kan juga tidak ingin bahwa program ini hanya sekedar berjalan, tetapi output yang dicapai nggak bisa terukur, Pak. Sehingga tadi ada standarisasi dari sisi awal, dari sisi mahasiswa yang akan terjun mengajar juga. Jadi dari kampus mengajar ini nanti ada seleksi, kalau nggak salah tadi Mbak Tessa juga sudah menjelaskan di awal. Terus selanjutnya nanti tentunya memang juga ada pelatihan kepada dosen untuk bagaimana melakukan evaluasi dan lain sebagainya. Sebetulnya jadi dosennya juga diseleksi, Bu? Dosennya tidak, Pak. Tapi tidak, mahasiswanya aja? Mahasiswanya. Mahasiswanya. Kan mahasiswanya mungkin yang bisa masuk ini semester 5 dan 7 barangkali ya? Ya, ini. Kalau yang untuk semester depan ini, semester ganjil yang akan datang. Ya. Ya, kami juga sebenarnya sudah mulai melemparkan ini. Kami sudah membuat buku Merdeka Belajar, tetapi ini saya kira ini salah satu yang bagus diikuti mahasiswa ini. Dan kami sudah siap semua ini. Semua program studi kami minta untuk ikut Merdeka Belajar. Ya, Pak. Terima kasih kalau begitu Pak Muharam. Baik, Bu. Saya mau pamit dulu, mau salat dulu, salat maghrib. Silakan, Prof. Baik, ya, silakan. Kasih, Bu. Silakan, Prof. Ada lagi Bapak dan Ibu? Ya. Dari Bu. Boleh. Pak Adi, monggo Pak Adi. Ya, dari ITS ya. Ya, silakan Pak. Baik, Bu. Terima kasih Ibu. Kami sudah mempelajari banyak tentang ini. Nah, tapi begini Bu, kami itu kan sekarang yang ada di kami, ini kan kita sudah punya skema KKN, gitu kan? Dan sebetulnya di salah satu segmen KKN itu memang ada yang namanya kampus mengajar di kami itu. Cuman yang menjadi masalah adalah nanti yang kita temui di lapangan itu adalah jumlah SKS-nya itu, Bu. Karena apa? Jumlah SKS-nya ini kan 20 SKS. Nah, kemudian dari 20 SKS ini kan yang namanya Merdeka Belajar itu kan ada 8 kegiatan. Sedangkan kami itu magang, kita harus ikut. Kemudian ada lagi, kita juga ada KKN.
kemudian kita ada wirausaha dan sebagainya. Nah, kalau kemudian masing-masing diberi 20 SKS, maka habislah SKS mahasiswa kami itu. Nah, padahal mereka itu sarjana teknik, kami kan dari ITS teknik. Kami punya capaian pembelajaran minimal sebagai seorang engineer yang tidak boleh kurang dari sekian SKS yang mengeluarkan dikti juga. Ya. Nah, kalau kemudian habis untuk misalnya kampus mengajar, magang, dan sebagainya, kami yang di lapangan kesulitan, Bu, kalau SKS besar-besar begitu. Kalau KKN kami kan 2 SKS, begitu kan, 4 SKS, kami mudah memasukkannya ke dalam kurikulum existing. Tetapi kalau kemudian 20 SKS, dan mohon maaf, kami kampus teknik kan memang agak sedikit berbeda CPL-nya. Kalau teman-teman yang mungkin berada di misalnya prodi pendidikan dan sebagainya sangat menyenangkan ini inline dengan program mereka. Tapi kami mendidik engineer. Oke, kita mendidik empati juga, kita paham bahwa kita harus memberikan empati, tetapi kami kesulitan di dalam memasukkan nilai SKS yang besar-besar ini. Contoh vokasi. Vokasi itu magang di kami wajib, Bu. Vokasi magang wajib. Lalu karena memang dia skill kan, kemudian ada lagi KKN wajib juga sekarang. Nah, kemudian kalau misalnya kampus mengajar ini, misalnya 20 SKS, kami mungkin akan minta izin bahwa mungkin bagi anak-anak yang punya bakat mengajar, barangkali ya kami mungkin tidak akan bisa memberikan sebesar 20 SKS karena kami juga bertanggung jawab terhadap CPL mereka sebagai seorang engineer begitu. Nah, inilah yang jadi persoalan kami di lapangan, Bu, yang setiap hari harus berhadapan dengan tim kurikulum karena ini merubah semua kurikulum kami begitu. Terima kasih, mohon dipahami. Terus ada satu lagi, Bu, semuanya ini kampus mengajar, magang dan sebagainya, itu apakah sudah dikomunikasikan dengan PD Dikti? Karena apa? PD Dikti itu ada PIN, Bu, sekarang momok baru itu penomoran ijazah nasional itu. Nah, apakah ini semuanya sudah dimasukkan ke situ, sudah diakomodasi di dalam pelaporannya sehingga tidak bermasalah? Karena kalau belum, wah ini nanti kami repot melaporkannya ke PD Dikti kalau yang di PD Dikti belum siap dengan sistem mereka untuk mengakomodasi semua ide Pak Menteri ini. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Pak Adi. Ada lagi? Unesa, Pak Bambang. Unesa, silakan. Silakan Unesa dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, kawan-kawan, terima kasih. Terkait dengan ide yang sangat bagus ini, saya kira kami akan suka sekali kalau itu bisa dilaksanakan. UNESA sudah punya pengalaman banyak terkait dengan kegiatan literasi ini, dan kami punya pusat literasi itu di bawah LPPM. Dan hampir tiap minggu mengadakan kegiatan webinar ini. Setiap kali itu saya laporkan lebih dari 5.000 peserta. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa kegairahan masyarakat itu luar biasa sekarang ini terkait dengan literasi. Ada juga KKN, kami juga melakukan KKN tematik yang khusus literasi, itu juga sudah kami lakukan, Ibu. Ya. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan Pak Adi tadi, begini, kalau kami menyikapi 8 ini, 5 dari itu misalnya kampus mengajar, proyek di desa, lalu kegiatan kewirausahaan, atau studi mandiri dan proyek kemanusiaan, itu kami masukkan di dalam KKN tematik. Jadi mahasiswa, kelompok mahasiswa akan memilih salah satu tema itu, dan itu bisa kami boboti 20 SKS nanti. Sehingga tidak akan, tidak semua mahasiswa ikut 8 itu, enggak begitu. Kalau mahasiswa sudah mengambil itu, tidak wajib mereka melakukan pertukaran mahasiswa. Kalau sudah pertukaran mahasiswa mereka ada itu. Nah ini sudah. Memang, Pak. Nah sementara yang magang dan praktek ini bagi yang pendidikan prakteknya itu di sekolah, sedangkan yang non pendidikan yang murni itu di perusahaan atau dunia industri yang lain. Itu juga bisa kita hargai 1 semester. Tentang magang kampus mengajar ini saya kira masih mungkin itu dihargai dengan SKS sampai 20. Misalnya bagaimana
mahasiswa membuat perencanaan. Kalau mengajarkan perencanaan pembelajaran, mengembangkan media-media, membuat bahan-bahan ajar, mengembangkan asesmen. Dan saya titip, kalau bisa di akhir, nanti mahasiswa diminta untuk membuat perencanaan program bagaimana mengembangkan program literasi, bukan untuk sekolah, tapi mahasiswa punya rancangan buat literasi tingkat kecamatan, kabupaten, kota, atau provinsi. Ini akan menjadi ide yang bagus. Dan itu bisa kita hargai, rancangan itu 3 atau 4 SKS. Ini akan lebih bermakna di dalam muatan esensi kampus mengajar ini. Ibu yang lain mungkin masalah wilayah menurut saya kalau secara nasional ada baiknya dipetakan. Seperti kita punya pengalaman SM3T. Katakan orientasikan saja ke wilayah Indonesia Timur. Dengan demikian ada keseimbangan antara literasi di Indonesia ini, persebarannya akan lebih bagus. Daripada kalau kita memetakan berdasarkan nilai-nilai yang mungkin nanti ada yang di daerah Yogyakarta itu yang sebenarnya dia bisa berimbas dari atau belajar dari tempat-tempat yang berdekatan saja, tidak perlu harus dengan action seperti ini. Kalau saya sih, menurut saya lebih baik dipetakan di wilayah-wilayah Indonesia bagian timur atau mana, sehingga kita tinggal menerima penugasan. Itu yang menurut saya lebih terarah, lebih dapat kita rasakan hasilnya. Oke. Terima kasih Pak Bambang. Ya, saya kira itu yang terpenting. Kalau keterlibatan dosen saya kira dicampur-campur lah itu tadi ya. Jadi pimpinan juga perlu menentukan terbuka tidak itu gabungan saja saya kira. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Izin Bu Nani. Terima kasih. Ya silakan Pak Toto. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Rahayu Renosnari, Bu Nani, dan Ibu Bapak Sarapan, Mbak Tessa yang luar biasa yang saya hormati. Izinkan menyampaikan sedikit. Pertama, tentu menyambut baik program ini, tetapi kita perlu mengingat bahwa Indonesia ini memang negara besar yang harus kita petakan dengan sebaik mungkin. Program-program semacam ini kita sudah punya pengalaman dari Indonesia Mengajar sendiri sudah disebutkan, dan baru saja Pak Bambang menyebut tadi tentang SM3T. SM3T itu program besar, tapi publikasinya tidak seperti Indonesia Mengajar. Betul. Publish. Bayangkan, satu angkatan 3.000 per tahun. Dan itu ada 5 angkatan, kan 15.000. Nah, Indonesia Mengajar tidak sebanyak itu, tapi sama-samalah itu. Nah, pengalaman-pengalaman ini bisa kita gunakan. Tapi di era Pak Nadiem ini kan luar biasa ini, lompatannya luar biasa. Sehingga kampus pun juga sekarang ini mencoba merancang dengan persepsinya masing-masing. Oleh karena itu, ini perlu beberapa hal yang sinkronisasi program dulu. Yang pertama, lintas kementerian. Belum lama ini Kemendes juga menghimpun Pertides. Betul ada. Nah, di Pertides ini menyikapi kampus merdeka dengan kampus merdeka untuk desa. Ya. Salah satu yang dimintakan apa? Di samping pemberdayaan desa, mengajar. Asistensi mengajar. Istilahnya asistenti mengajar. Nah, kalau mengajar berarti kan masuk juga ke kampus mengajar ini. Ini satu. Mengajar di desa. Yang kedua, Bu Nani juga, Pak Nizam juga menerbitkan pedoman mengajar yang baru saya sebut Pak Bambang. Salah satunya di pedoman kampus merdeka ini adalah asistensi mengajar. Itu beberapa catatan saya. Nah, berbagai program ini tentu ini juga bagus yang disampaikan Mbak Tessa, tapi SM3T juga sudah punya desain semacam ini dari mulai seleksi pemetaan wilayah dan sebagainya. Nah, yang disampaikan Pak Bambang tadi bagus sekali. Wilayah ini menjadi sangat penting, perguruan tinggi mana, dan juga agar tadi tidak terlalu merepotkan Pak Adi yang dari ITS yang lebih kepada keteknikan, ini juga harus kita petakan betul. Tentang PISA, ini memang harus cermat betul. Sebenarnya kita nggak usah risau. Kita menjadi risau pada saat peringkat kita ini di bawah, dan ternyata samplingnya ini kan memang mengerikan Indonesia. Kalau DKI dan DIY itu nggak khawatir. Bahasa Indonesia itu rata-rata nasional 371, rata-rata OECD 487. Berapa DIY? 411. Berapa DKI? 410. Matematika OECD 487. DIY 422.
DKI 416. Artinya kalau wilayah-wilayah itu sudah aman. Oleh karena itu, mari kita pilih betul-betul sekolah yang memang atau wilayah yang memerlukan ini. Ya terminologinya kembali 3T. Ya. Kita lebih kepada kalau mau diberi nama kampus mengajar untuk 3T barangkali nanti. Kampus mengajar untuk 3T ini akan sangat ditunggu di sana dan regulasi menjadi penting agar nanti tidak tumpang tindih apakah ini juga sudah menjadi satu program yang sudah tinggal menunggu keputusannya dari menteri. Ini penting kalau sudah nanti perguruan tinggi nurut kok, tinggal mengikut saja gitu. Ikut saja gitu. Ya. Nah, sekarang ini kita sedang yang LPTK, ini khusus LPTK. Mbak Tessa juga mohon dipahami, LPTK adalah perguruan tinggi yang diberi amanah untuk mencetak guru. Bentuknya LPTK itu, jumlahnya LPTK itu semoga data di Bu Nani mungkin sudah berubah. 2018-2019 itu masih 423. Ya. Nah, 12-nya ex-IKIP, 12 ex-IKIP. UNJ, UNESA, seperti saya dengan Pak Bambang, Prof. Andi Gufron ini kelompok 12. Berikutnya kelompok 32. Kelompok 32 ini kelompok FKIP negeri. FKIP negeri itu UNSRI, UNS, nah itu juga LPTK. Punya FKIP. Berikutnya Tadulako dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah sisanya itu swasta. Nah, swasta ini luar biasa. Swasta ini jumlahnya 318-an yang juga menghasilkan guru-guru yang memang ini harus didampingi. Nah, oleh karena itu nanti dalam menentukan ini perlu hati-hati. Dan karena sasarannya sudah membaca ini, ternyata kampus mengajar yang diharapkan Bu Nani ini khusus untuk membantu PISA. Khusus membantu PISA ya Mbak ya? Ya. Literasi. Ya. Lalu ujung-ujungnya nanti kalau ada di sana gitu ya. Karena literasi, lah monggo batasannya khusus itu. Nah di LPTK itu sekarang sedang memahami 3 semester di luar prodi itu, salah satunya adalah yang untuk S1 ini. Karena kalau ngomong LPTK ada S1 kependidikan dan ada PPG. Ada S1 pendidikan dan PPG. Yang S1 berdasarkan standar pilihan guru itu ada namanya PLP. Pengalaman pengenalan lapangan persekolahan. Kalau PPG namanya PPL. Nah, di PLP itu di sana disebutkan Pak SKS. Beberapa LPTK kami mendengar itu PLP-nya akan dikembangkan ditambah menjadi asistensi mengajar. Asistensi mengajar plus PLP. Nah, ini yang akan digabungkan untuk memberikan pengalaman yang lebih di lapangan untuk calon-calon pendidik S1 sebelum PPG. Nah, ini mau nanti disinkronkan juga untuk yang ke LPTK-an mungkin bisa dikaitkan dengan PLP, yang non LPTK mungkin untuk menambah kompetensi yang lain, sehingga apa yang diprogramkan persiapan calon guru di S1 ini sinkron dengan apa yang sudah dirancang di LPTK. Yang non LPTK, karena yang di 12 ex-IKIP ini juga punya dik dan non-dik, yang non-dik juga berkeinginan juga untuk memberikan ikut program-program semacam ini. Itu saja saya pikir yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Yang jelas ini baik dan perlu kita siapkan dengan cerat bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Toto, Pak Adi dan juga Pak Bambang. Masih ada Pak Anik, Bu, Pak Anik Gufron. Pak Anik, silakan Pak Anik. Silakan Pak. Anik mau. Halo. Halo. Atau ada Pak Agustinus, Bu. Ada. Ini Pak Anik sudah nyambung. Pak Anik. Anik. Oke, monggo Pak. Oke, saya ada opsional bagus ini. Tadi saya dari LPTK. Ini jelas kampus mengajar yang dimaksud itu jelas beda dengan yang disampaikan oleh Pak Toto, yaitu praktek kependidikan. Suaranya nganu Pak. Suaranya hilang Pak Ani. Mungkin bisa ke Pak Agusti atau ke Pak Agustinus dulu. Organisasi siswa Ormawa. Dan kenapa ini? Bentar Pak. Oh ini udahnya. Bentar Pak Ani, suaranya muncul tenggelam. Gimana? Ya oke. Iya, suaranya kurang stabil. Jadi, sudah stabil? Oke, silakan Pak. Silakan. Oke. Jadi saya setuju untuk ada di ranah
ini apa namanya organisasi kemahasiswaan Ormawa itu. Halo? Ya. Halo. Kenapa Pak Ani, demikian? silakan, Karena Pak Ani. Oke, kenapa demikian? Karena itu tidak akan mengganggu kurikulum yang sudah ditetapkan, dan hasil dari kegiatan itu nanti bisa di RPL-kan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini sangat mendukung untuk butir pemeringkatan karena di sana ada mahasiswa untuk melakukan pengabdian masyarakat. Saya sangat setuju kalau ini nanti masuk UKM biar tidak Ya. Pak Ani, suaranya hilang. Iya. Pak Ani suaranya hilang, Oke. Pak Muharam mungkin bisa di mute dulu, Pak Muharam. Sekarang. Oke. Ya, oke. Lalu yang kedua, halo Ibu. Ya, Pak. Yang kedua, tentang makna literasi, kalau boleh itu jangan literasi bahasa saja. Yang tren sekarang aja tambahi literasi digital, literasi data, dan literasi kemanusiaan. Dengan itu yang menjadi keinginan dari pemerintah dan keinginan tren dari kebutuhan masyarakat era sekarang. Ya, jadi itu. Lalu yang ketiga, nanti yang perlu untuk dimatangkan adalah program kerja dari kampus mengajar. Contoh tadi yang disampaikan itu tentang istilahnya ya, tentang kegiatan sehari-hari Ibu, itu yang tadi disebut ada mengajar, ada membangun apa dan seterusnya. Dan ini tentu saya pilih menjadi kegiatan mengajar dan non mengajar, ini nanti perlu ada persentasenya. Apakah yang mengajar 70% ataukah yang non mengajar itu 30%. Ini juga harus jelas. Ini. Lalu yang ketiga, yang berikutnya, kalau misal itu bisa ambil 1 semester atau 1 tahun, ini saya kira nggak masalah, tergantung jadi kebutuhan itu RPL dimantapkan. Terus yang berikut tentang model kampus mengajar, tadi ada model yang host, terus yang menjadi koordinator bareng sama-sama. Ya. Halo, suaranya timbul. Skenario-nya kondisi dari kesiapan perguruan tinggi yang dimaksud, ya seperti ini. Terus yang saya sangat setuju kalau dengan menggunakan grading, Bu, sistem grading. Aduh, suaranya hilang ya, Pak. Kita kan dengan model grade, ada yang misal, halo? Ya, Pak. Suaranya muncul tenggelam, Pak. Tetapi memang bisa dimatiin. Tapi memang ada Pak Anies, mungkin ABCD dan seterusnya itu Ibu. Jadi tidaknya lulus, tidak lulus. Ya ini. Saya kira ini Ibu ini terus tipe program kampus mengajar yang tadi itu saya sangat sepakat itu adalah masuk wilayah UKM, sehingga itu akan terjangkau semua, tinggal kita nanti memberi penghargaan kepada anak yang sudah melaksanakan program kampus mengajar itu. Kalau yang di LPTK ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Toto, itu penguatan terhadap praktek mengajar. Tetapi kalau yang non LPTK itu kan punya pengalaman tersendiri. Tetapi catatannya bahwa pengalaman belajar mengajar anak dan seterusnya, pengalaman atau kompetensi dari mahasiswa mengajar ini kalau boleh ya setara atau equal sama dengan yang ada di praktek mengajar itu. Saya kira ini Ibu, makasih kesempatan yang diberikan ke saya dan itu masukan saya. Siap. Ya. Terima kasih Pak Ani. Yang lain Pak Agustinus. Saya Bu. Silakan Pak Agustinus. Bu, terima kasih, selamat sore. Kami dari Unikat Majaya.
Kami tertarik untuk mengkombinasikan kegiatan-kegiatan ini, Bu. Misalnya kan kami sebagai Universitas Swasta Katolik, kami memiliki kerjasama untuk semacam pengabdian masyarakat, KKN seperti itu ke 38 keuskupan. Jadi, apakah program kampus mengajar ini bisa kami kombinasikan dengan beberapa kerjasama kami di beberapa keuskupan tersebut yang tersebar di Indonesia? Apakah misalnya kan tadi untuk yang khusus yang Fakultas Ilmu Pendidikan kan ini fokusnya ke situ. Nah, untuk kita mengcover yang lain-lain ini apakah bisa kita kombinasikan, kita kolaborasikan sehingga sebagai sebuah aktivitas tidak hanya melibatkan teman-teman di FKIP tapi juga di fakultas lain. Itu yang pertama. Yang kedua tentang pemilihan lokasi. Nah, kan kebetulan di beberapa aktivitas yang semacam mirip dengan kampus mengajar ini sudah kami lakukan di kampus kami di sekitar di BSD. Kami sudah melakukan aktivitas pengajaran di beberapa SMP di sekitar Cisauk, di sekitar BSD itu. Nah, apa kemudian mengarahkan aktivitas seperti ini di lingkungan kami sendiri atau memang kebijakan tadi misalnya harus prioritas misalnya di 3T tadi atau bagaimana ini kami mungkin sifatnya juga bisa kombinasi antara dipilihkan oleh pemerintah atau kami sendiri bisa memilih. Kemudian untuk pembimbing melalui jalur Ormawa tadi kami juga tertarik itu supaya keterlibatan organisasi mahasiswa bisa lebih optimal dalam hal ini karena kami sendiri kami kebetulan di jalur kemahasiswaan dan alumni, Bu, sehingga memang misi kami untuk peningkatan keterlibatan mahasiswa Ormawa menjadi lebih optimal. Itu aja sih. Terima kasih, Bu. Pak Agustinus, sudah semua ya, Bapak dan Ibu? Sudah, Bu. Saya kira begini, Bapak dan Ibu. Jadi, apakah Mbak Tessa, ini kan masukan semua ya Mbak Tessa? Saya kira kita catat, karena ini sebetulnya masih konsep, belum menjadi kebijakan yang akan ini justru meminta masukan dari Bapak dan Ibu untuk nantinya supaya bisa berjalan program konsep ini. Jadi ada beberapa terkait tadi dari ITS, saya kira memang betul. Jadi untuk bidang-bidang tertentu, masalah SKS ini, masalah pengakuan SKS mungkin seperti saya sampaikan di awal, ini apakah akan diplot 20 SKS, itu kan juga tidak semua prodi mungkin bisa menerima ini, karena memang ini akan dikondisikan dengan CPL yang masing-masing perguruan tinggi, yang saya yakin CPL-nya masing-masing prodi juga berbeda. Dan saya kira, Bu, tidak harus 20 SKS barangkali. Ya, saya kira itu, Pak, makanya. Ya, kita lihat saja kira-kira berapa jam kegiatan, kan nanti kita hitung jam kegiatannya. Justru itu, Pak. Ini masukan dari Bapak dan Ibu. Saya kira Bapak dan Ibu kan akan di lapangan betul, sehingga apakah itu harus 20 SKS, ini rasanya kan juga ini harus menjadi pertimbangan nanti dalam apakah program ini harus seperti itu. Jadi ini juga sebetulnya kami kemarin sudah memberikan masukan kepada Mbak Tessa dan Mbak Tessa khususnya, ini harus disampaikan konsep ini kepada perguruan tinggi, karena memang perguruan tinggi sudah memiliki CPL yang tentunya sudah menjadi target itu dari CPL masing-masing prodi, dan proses ini kan tidak semua bisa sejalan karena memang tadi program kampus mengajar ini untuk FKIP atau LPTK saya kira mungkin bisa sejalan, tetapi itu pun apakah ia harus 20 SKS, ini juga menjadi pertimbangan dari perguruan tinggi, karena memang perguruan tinggi memiliki otoritas betul di dalam otonomi betul di dalam pengakuan dari program ini, apakah 20 SKS, apa 2 SKS atau 4 SKS. Jadi
saya kira ini masukan-masukan yang untuk sempurnanya, karena memang program ini belum akan belum akan dijalankan, tetapi usulan ini kebijakan ya. Baru ya usulan kebijakan. Baik, untuk sempurnanya kebijakan, kami memerlukan banyak masukan terkait dari implementasinya nanti, karena kita juga tidak mungkin. Jadi ini program ini juga tidak mungkin akan dikti sendiri, karena ini akan bekerja sama dengan GTK terutama, juga dengan Direktorat Jenderal yang menangani pendidikan menengah, khususnya SMP, terkait mana-mana sekolah sebaran SMP mana yang memang memerlukan untuk diterjunkan program kampus mengajar ini. Jadi karena memang di dalam sosialisasi selama ini untuk program kampus mengajar ini khususnya kan ada 8, diantaranya adalah mengajar di sekolah, adalah program yang memang ada bantuan nanti dari Kemdikbud. Diantaranya ini adalah salah satu tawaran dari salah satu program untuk kampus mengajar ini. Jadi saya kira itu ya Mbak Tessa ya. Ya, terima kasih Bu Nani ya. Saya sih terima kasih sekali atas masukan-masukannya dari masing-masing kampus dan dari Bapak-Bapak sekalian sudah saya catat. Mungkin yang terkait 20 SKS itu awalnya ini memang sudah menunjuk ke Permen 3 2020 yang standar nasional pendidikan tinggi, karena kan ceritanya Kampus Merdeka ini 20 SKS kalau untuk sekarang ke-8 program ini. Tapi saya catat juga atas masukannya dan kesulitannya, constraint-nya di lapangan. Mudah-mudahan nanti ketika kebijakannya yang final dikeluarkan, ada ruang di mana kita masing-masing Bapak-Bapak sekalian di perguruan tinggi masing-masing bisa menyesuaikan. Betul. Saya kira itu Mbak Tessa, seperti dari awal saya sampaikan bahwa memang ini agak repot pada saat implementasi di masing-masing perguruan tinggi, karena memang sudah memiliki tadi CPL yang memang sudah strict juga, karena memang punya kompetensi lulusan yang seperti untuk di luar FKIP atau pendidikan, saya kira sudah sangat ada program-program yang lain kan ada 8 pilihan Mbak Tessa. Jadi diantaranya 8 pilihan, salah satunya adalah kampus mengajar. Jadi saya kira memang sih mahasiswa boleh pilih mau yang mana yang akan yang dia akan lakukan. Jadi ada 8 pilihan, tetapi salah satunya adalah kampus mengajar. Nanti bagaimana? Ya Mbak Tessa gimana? Kalau saya boleh punya pertanyaan sedikit tadi dengan Pak Anik dan Pak Toto, boleh. Tadi kan kebetulan Pak Ani juga suaranya agak terputus. Saya agak miss poinnya tentang jadi program yang sekarang ada di LPTK tentang program PLP, pengenalan lapangan PLP ya. PLP. Praktek pendidikan atau PLP. Oh iya. Pengenalan lapangan persekolahan namanya. Barusan pengenalan lapangan, saya catat juga pengenalan lapangan persekolahan. Ya, itu di Permenristek Dikti nomor 55 tahun 2017. Oke. Permenristek Dikti 55 2017. Standar pendidikan guru. Halo Mbak Tessa. Kalau saya ini dimasukkan saja, tetap ini diselenggarakan, dan itu masukkan pada Ormawa, organisasi kemahasiswaan, itu menjadi ekstra, dan yang penting ada panduan RP. Ini baru usulan kebijakan, Prof. Anik, ini baru usulan kebijakan. Iya, misalkan ini nanti betul. Kalau dengan Ormawa, insya Allah itu tidak akan ada gangguan atau problem dalam hal kurikulum yang berlangsung di PT. Kenapa? Karena anak kalau sudah ikut program kampus mengajar yang itu nanti diakui RPL, agak rekognisi, terus nanti dikonversi untuk diakui oleh SKS-nya dan masuk di kurikulumnya itu aja. Dan ini saya kira setiap perguruan tinggi sudah memiliki panduan RPL kegiatan ekstrakurikuler untuk diakui menjadi kegiatan kokurikuler atau kurikuler itu. Saya kira ini menarik nih Bu, untuk wilayah di
masukkan di Ormawa itu. Ya. Oke, masih. Terima kasih Pak Ani. Okay. Ya, Mbak Tessa gimana? Ya, apakah kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya nanti saya hubungin langsung, kalau ke depan ada pertanyaan lebih lanjut, boleh ya? Boleh. Siap, no problem, nggak masalah itu, atau ya? Boleh Bu, boleh sekali. Boleh sekali Mbak Tessa. Jadi terkait tadi masalah peserta yang akan ikut program kampus mengajar harus melalui proses seleksi. Seleksinya ini seperti apa? Ini kan juga perlu direalisasikan Bu Mbak Tessa. Saya kira. Ya. Ya, saya kira clear, cukup Mbak Tessa. Paling segitu dulu Ibu, betul. Nanti kalau misalnya ada selanjutnya lagi untuk misalnya dalam artian proses seleksi, kemudian monitoring dan evaluasi, saya coba share lagi, atau masih ada waktunya Bapak-Bapak sekalian? Maghrib soalnya Mbak Tessa. Oh ya, Bentar lagi maghrib ya, sudah maghrib. Oke. Sip. Harus segitu dulu. Terima kasih Ibu Nani atas waktunya dan memoderasi sesi ini. Jadi Mbak Tessa manggil saya Mbak Nani nih. Gara-gara Ibu, aku barunya Ibu. Bu Retno. Maaf, saya yang manggil Bu Nani, hanya saya saja yang boleh. Oh gitu. Bu, panggil Mbak kan berarti Ibu masih muda belia. Sepantaran kelasnya Mbak Tessa. Saya tidak memanggil Bu Retno karena yang di rumah namanya Retno juga, Ibu. Kebetulan kan soalnya masuknya pas pandemi, jadi belum ketemu langsung, salam-salaman gitu kan. Namanya siapa? Saya kira Mbak Tessa kita bisa nanti memang secara mendetilkan ke dalam pengakuan SKS, kita nggak bisa lakukan di sini. Ya. Tapi saya kira begini saja barangkali baiknya Bu. Ya. Dianu saja lah, dibuat saja panduannya, baru dikirim ke kami, baru kami sosialisasikan di sini. Saya kira itu lebih. Ini belum kebijakan Pak. Belum Pak. Baru draft kebijakan Pak Muharram. Kami sedang nyusun diskusi Pak Muharram. Pak Muharram. Jadi belum ada panduannya. Ya ada apa-apa, nanti dibuat saja nanti. Biar ini juga bagus ini di ini. Jangan ini masih draft Pak. Jangan disosialisasikan dulu Pak, belum mateng ini, masih bisa bumbunya. Ya, yang penting tidak perlu sosialisasikan dulu, yang penting kami udah pelajari baik-baik dulu gitu. Ya, nanti dikirim aja ke WA kami ini. Ya. Sabar ya Pak ya. Supaya tadi Pak Bambang yang Pak dari TS juga. Pak Adi. Nggak semua bisa nih, Pak Adi ya. Pak Adi dari ITS kan nggak bisa semua. Padahal kita mengharapkan memang ini nanti kan akan banyak yang bisa mengikuti program ini. Karena memang target sekolahnya itu cukup banyak. Insya Allah ITS bisa ikut. Ya enggak, kami kan butuh dapat insight dari Bapak Ibu dari berbagai latar belakang. Bapak dan Ibu, saya kira karena waktu juga. Ya. Halo, ya silakan Bu Retno. Jika sudah dianggap sudah kita cukup. Saya kira masukan dari ini adalah gambaran Mbak Tessa, gambaran masukan dari beberapa perguruan tinggi yang sekarang bisa hadir. Jadi seperti saya sampaikan di awal, memang ini perlu dibicarakan dengan perguruan tinggi karena perguruan tinggi punya otonomi terkait dengan pengakuan SKS dan lain sebagainya, pengaturan CPL dan lain sebagainya itu adalah kewenangan dari perguruan tinggi. Jadi saya kira ini adalah gambaran masukan dari beberapa bapak-bapak dari perguruan tinggi yang tentunya kita akan melanjutkan. Ini masih konsep dan saya kira tanggapannya juga banyak yang bagus dan tetapi memang perlu memperhatikan bagaimana kondisi di masing-masing perguruan tinggi tidak sama. Saya kira itu. Terima kasih sekali Bapak dan Ibu semuanya. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu. Dan juga
Mas sore. Terima kasih. Sama. Terima kasih sarannya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Semuanya. Mohon izin meninggalkan lift ya Pak ya. Iya, meninggalkan lift. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu, makasih banyak. Mohon izin. Terima kasih. Salita lu, Bu Nani. Oke, makasih. Makasih Pak Toto, Pak Sali. Ani. Oke. Makasih, makasih. Terima kasih Bu. Ya, masih Pak Muharrem. Waalaikumsalam. Salam. Ini gelap banget kan tempat saya sudah? Iya, udah gelap. Itu Mbak Tessa udah. Oke. Pak Bambang, terima kasih. Udah. Nanti notulanya akan kami share ke Mbak Tessa juga dan ke Bapak Ibu yang lain untuk menjadi bahan pertimbangan juga. Itu ya, Bu Retno. Sudah selesai nggak Bu? Saya tutup. Terima kasih Mbak Tessa. Wah, ini baru tahu saya wajahnya Mbak Tessa nih. Mbak Tessa nyalakan videonya. Ya, soalnya kan sekarang Mbak Tessa tuh itu Bu Retno imut-imut kayak saya. Kalau kamu imut-imut apa? Mudah-mudahan ya imut-imut beneran aslinya. Nggak cuma di Zoom aja. Saya kira kita nanti ke depan mungkin untuk ini kita bisa mengundang lebih Mbak Tessa memang tadi kalau masalah pengukuran SKS ini memang nggak bisa dipaksakan. Ya. Itu intinya. Tapi programnya sih bagus. Oke, Ya. terima kasih Mbak Tessa, Mbak semuanya. Mbak Dila sudah bisa ditutup ya ruangannya. Terima kasih. Terima kasih. Mari.